Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surohman, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Kota Bekasi, dengan fasilitator Bapak Budi Wahono SPD dan pengajar praktek Endang Sri Rezeki MPD. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran untuk mendukung dan memfasilitasi semua murid di kelas kita. Bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya keunikan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lainnya pasti juga berbeda-beda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, kita harus merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian kita harus memahami tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Kemudian lingkungan belajar yang mendukung dan mengundang murid untuk semangat belajar. Melakukan penilaian berkelanjutan, serta melakukan manajemen kelas yang efektif. Dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Yang kedua adalah minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid itu sendiri adalah mengharuskan guru memiliki informasi dini mengenai pengetahuan awal yang sudah dimiliki murid pada pokok bahasan yang akan dipelajari. Sedangkan minat murid itu, minat adalah dorongan dari dalam yang merupakan motivasi penting agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Sedangkan profil belajar murid ini terkait dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, maupun kecerdasan majemuk dari murid tersebut. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid-murid secara langsung. Yang kedua, mencari informasi dari guru sebelumnya. Yang ketiga, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang keempat, membaca rapot murid di level sebelumnya. Yang kelima, review terhadap praktek pengajaran yang sudah kita lakukan. Dan yang keenam, penilaian diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Strategi pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu diferensiasi konten, bisa juga diferensiasi proses, bisa juga diferensiasi produk. Diferensiasi konten yang dimaksud adalah berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan, misalnya konsep suatu pengetahuan tertentu atau keterampilan yang harus diajarkan sesuai dengan kurikulum. Diferensiasi konten ini dilakukan dengan membedakan pengorganisasian kelas atau format penyampaiannya yang dibedakan, bukan merubah standar kurikulum yang telah ditentukan. Nah, diferensiasi proses. Yang dimaksud dengan diferensiasi proses adalah kegiatan pembelajaran yang memungkinkan murid berlatih, memahami, dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dijalani murid.
Sedangkan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan bahwa murid telah memahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, atau penerapan dan pengembangan yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul sebelumnya? Jawabannya ada. Keterkaitan antara modul 21 dengan modul 1.1 bahwa untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, bersifat reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat mewujudkan kepemimpinan murid yang hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan 1.3 adalah berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga tumbuh budaya positif pada murid. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.